Bolu Talas Bogor adalah kue khas yang berasal dari daerah Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Kue ini menjadi terkenal karena penggunaan talas sebagai bahan utama, yang memberikan rasa dan tekstur yang khas. Talas sebagai umbi-umbian yang banyak dibudidayakan di wilayah ini tidak hanya memberikan cita rasa yang unik, tetapi juga menambah nilai gizi pada kue tersebut. Seiring dengan perkembangan kuliner di Indonesia, Bolu Talas Bogor semakin mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat lokal maupun wisatawan. Kue ini sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi pengunjung yang datang ke Bogor. Dalam 10 tahun terakhir, muncul banyak usaha kecil dan menengah, atau yang disebut UKM, yang memproduksi bolu talas secara massal. Hal ini tidak hanya menjaga kelestarian resep tradisional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan kandungan gizi yang baik, bolu talas tidak hanya lezat tetapi juga memberikan manfaat kesehatan. Popularitasnya yang terus meningkat menunjukkan bahwa bolu talas Bogor bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas kuliner yang kaya di Indonesia. Alasan memilih bolu talas Bogor karena produk ini memiliki rasa yang unik dan tekstur lembut yang khas. Produk ini juga menjadi ikon oleh-oleh dari Bogor, sehingga sering dibeli sebagai cenderamata. Dengan berbagai varian rasa seperti coklat, keju, dan pandan, bolu talas mampu memenuhi beragam selera, terbuat dari bahan lokal berkualitas seperti talas asli Bogor. Produk ini mencerminkan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Selain itu, bolu talas cocok dinikmati di berbagai kesempatan, baik sebagai camilan sehari-hari maupun suguhan di acara spesial. Tujuan memilih bolu talas ada 6. Yang pertama yaitu harga terjangkau. Bolu talas biasanya memiliki harga yang cukup ekonomis dibandingkan dengan produk sejenisnya. Kedua, mudah ditemukan. Tersedia luas di toko oleh-oleh, pasar modern, dan online. Ketiga, kemasan menarik. Dikemas dengan desain yang estetik, cocok sebagai hadiah atau oleh-oleh. Yang keempat, mendukung UMKM. Membeli bolu talas berarti ikut membantu perkembangan usaha kecil dan menengah lokal. Kelima, pilihan makanan halal. Biasanya diproduksi dengan bahan-bahan halal sesuai dengan preferensi banyak konsumen. Yang terakhir yaitu tahan lama. Produk ini sering dibuat dengan daya tahan yang cukup lama sehingga praktis untuk perjalanan jauh. Langkah pertama, campurkan semua bahan basah terlebih dahulu. Tuangkan pasta talas dan pewarna kuning, aduk sampai semua tercampur rata. Siapkan wadah lalu masukkan 2 butir telur. Tambahkan 125 gram gula pasir, masukkan 1 sendok teh SP, dan masukkan 1 sendok teh vanili. Mixer sampai putih dan kental berjejak selama 7-10 menit. Tambahkan 120 gram tepung terigu dan setengah sendok teh baking powder. Kemudian dimixer kembali dengan kecepatan rendah sebentar saja asal tercampur merata. Bagi menjadi 2 adonan, lalu masukkan bahan basah yang sudah diberi pasta talas dan pewarna kuning. Tuangkan adonan pertama ke dalam loyang, lalu dikukus selama 15 menit. Tuangkan kembali adonan kedua, kukus kembali selama 15 menit. Reaksi kimianya seperti gelatinisasi pati talas atau pengembangan adonan akibat gas CO2. Lalu tambahkan whipping cream dan juga keju parut. Terakhir, plating bolu talas Bogor di piring. Selanjutnya, pada pembuatan bolu talas ini, bahan utamanya adalah tepung biasa dan tepung talas. Untuk tepung biasa mengandung beberapa unsur kimianya. Yang pertama, ada karbohidrat, protein, lemak, dan air. Selanjutnya ada vitamin, mineral, asam amino, dan pigmen. Lalu ada gluten, pati, fosfolipid, dan sterol. Selanjutnya ada tepung talas. Tepung talas juga mengandung berbagai unsur kimia. Yang pertama ada karbohidrat, ada protein, lemak, air, dan serat. Lalu ada vitamin A, vitamin C, ada kalium, ada magnesium, ada fosfor, ada kalsium, ada besi, seng, dan tembaga, dan mangan.
Selanjutnya, pati talas juga mengandung amilosa dan amilopektin. Lalu ada fosfolipid, mengandung lecitin, kefalin, dan sphingomyelin. Selanjutnya ada sterol, mengandung kolesterol, kampesterol, dan litosterol. Selanjutnya ada asam amino, mengandung glutamin, asparagin, lisin, dan arginin. Selanjutnya ada antioksidan, yang mengandung polifenol, flavonoid, dan karotenoid. Lalu, apa sih perbedaan antara tepung talas dan tepung biasa? Yang pertama itu ada pada seratnya. Tepung talas lebih tinggi seratnya dan pati resisten. Lalu mengandung antioksidan. Selanjutnya mengandung kandungan gluten rendah. Lalu kaya akan vitamin A dan C dan mineral. Lalu kalau tepung biasa itu lebih tinggi glutennya, mengandung serat rendah juga, mengandung vitamin B kompleks dan mineral. Lalu tepung talas ini warnanya putih kecoklatan, tetapi pada tepung biasa itu warnanya putih. Lalu teksturnya untuk tepung talas memiliki tekstur kasar, kepadatannya juga rendah. Kalau tepung biasa memiliki tekstur yang halus, lalu kepadatannya tinggi. Reaksi kimianya saat tepung talas dan tepung biasa disatukan, yaitu ada reaksi glutenasi. Reaksi glutenasi ini yang dimana dari tepung terigu bereaksi dengan air dan menghasilkan struktur yang kuat dan elastis. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis, yang dimana reaksi enzim amilase dalam tepung talas memecah pati menjadi gula. Selanjutnya ada reaksi Maillard, reaksi antara asam amino dan gula menciptakan warnanya menjadi kecoklatan dan memiliki aroma khas bolu. Selanjutnya ada reaksi emulsifikasi, yaitu campuran antar tepung. Selanjutnya ada baking soda. Baking soda rumus kimianya itu NaHCO3 atau natrium hidrogen karbonat yang berbentuk serbuk putih, ia larut dalam air, pH-nya basa atau alkalis. Biasanya digunakan untuk pengembang kue, membantu kue mengembangkan adonan kue. Lalu pengatur pH, menyeimbangkan keasaman pada bolu. Lalu ada antioksidan, mencegah oksidasi dan perubahan pada warna bolu. Selanjutnya ada pembersih, membersihkan permukaan dan menghilangkan bau. Selanjutnya bisa menjadi obat, mengobati heartburn atau mengobati asam lambung dan diare. Nah, selanjutnya ini ada reaksi kimianya. Yang pertama itu reaksi pengemulsi atau emulsifikasi, terjadi antara gula, telur, dan lemak. Nah, mereka itu membentuk emulsi yang stabil yang memperkaya tekstur bolu. Yang kedua ada reaksi pengembangan. Nah, reaksi pengembangan ini di mana udara terperangkap dalam campuran telur, gula, dan tepung yang menyebabkan bolu ini jadi mengembang. Yang ketiga ada reaksi Maillard, yaitu reaksi antara asam amino dan gula pada suhu tinggi menciptakan warna kecoklatan dan aroma khas bolu. Yang keempat itu ada reaksi gelatinisasi, yaitu pati tepung menyerap air dan mengembang membentuk struktur yang kuat dan elastis. Pada reaksi selanjutnya yaitu ada reaksi hidrolisis, lemak atau enzim lipase menjadi pecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol untuk memperbaiki tekstur. Yang kedua ada reaksi denaturasi, yang dimana protein panas mengubah struktur protein telur, membuatnya itu lebih stabil dan kuat. Yang ketiga penggabungan gluten, yang dimana gluten tepung ini terbentuk melalui reaksi antara glutenin dan gliadin, memberikan kekuatan dan elastisitas pada bolu. Berikutnya itu ada faktor yang mempengaruhi reaksi kimianya, yaitu pada suhu. Yang kedua waktu pengadukan. Yang ketiga kualitas bahan. Dan yang keempat ada kadar air. Yang kelima jenis tepung.